Halo anak-anak semua, perkenalkan nama panjang ibu adalah Maisarah Khairatul Ummah. Bisa dipanggil dengan Ibu Maisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bab puasa. Anak-anak semua diharapkan dapat menjelaskan pengertian puasa, menyebutkan syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian menyebutkan macam-macam puasa, dan juga menjelaskan apa sih hikmah dari puasa. Oke anak-anak, ada yang tahu apa sih puasa itu? Tidak makan minum, Bu. Ya, betul sekali anak-anak. Jadi, dalam bahasa Arab, puasa itu dikenal dengan kata siyam atau saum, yang dalam bahasa itu berarti menahan atau mencegah. Nah, secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat, syarat, dan juga rukun tertentu. Baik anak-anak, selanjutnya apakah ada yang tahu apa saja sih syarat puasa, rukun puasa, dan sunnah puasa itu? Tidak, Bu. Anak-anak, syarat puasa itu dibagi menjadi dua, yaitu ada syarat wajib dan juga ada syarat sah. Nah, syarat wajib dari puasa adalah yang pertama orang yang beragama Islam, yang kedua yaitu orang yang sudah balik, yang ketiga adalah orang yang berakal sehat, yang keempat orang yang mampu, yang kelima adalah suci dari haid dan nifas. Nah, ini adalah terkhusus bagi seorang perempuan, dan yang terakhir adalah menetap atau disebut dengan mukim. Nah, sedangkan syarat sah dari puasa adalah yang pertama orang yang beragama Islam, yang kedua mumaziz, yaitu bisa membedakan antara hal yang baik dan juga hal yang buruk, yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas terkhusus bagi seorang perempuan, dan yang terakhir adalah berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Selanjutnya yaitu adalah rukun puasa. Nah, terdapat dua rukun yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu adalah niat, yaitu menyengaja untuk berpuasa. Apabila ibadah puasa ini tanpa adanya niat, maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Rukun yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selain itu anak-anak, ada pula amalan-amalan sunnah yang kita itu dianjurkan untuk melaksanakannya agar mendapatkan kesempurnaan ibadah puasa kita, yaitu diantaranya adalah yang pertama makan sahur, yang kedua mengakhirkan makan sahur, yang ketiga menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba, yang keempat membaca doa ketika berpuasa, yang kelima memberi buka puasa, yang keenam meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa, yang ketujuh memperbanyak amal soleh, dan yang terakhir adalah iktikaf. Apa yang bisa membatalkan puasa, Bu? Puasa itu ada berapa macam, Bu? Nah, anak-anak, ketika sedang melaksanakan ibadah puasa, kita itu harus menghindari beberapa hal yang dapat menyebabkan puasa kita itu menjadi batal. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, murtad atau keluar dari Islam. Yang ketiga, muntah dengan disengaja. Yang keempat, melakukan hubungan suami istri di siang hari. Yang kelima, keluar darah haid atau nifas. Yang keenam, keluar air mani yang disengaja. Yang ketujuh, merubah niat puasa. Dan yang terakhir adalah hilang akal, bisa mabuk, pingsan, ataupun gila. Nah, dilihat dari segi hukumnya, puasa itu dibedakan menjadi 4 macam anak-anak. Yang pertama adalah puasa yang sifatnya itu wajib.
Jika dilaksanakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Contohnya seperti puasa pada hari Ramadan, kemudian puasa nazar, dan juga puasa kifarat. Yang kedua adalah puasa yang hukumnya itu sunnah. Jika dilaksanakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Contohnya seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian puasa Senin dan Kamis, kemudian puasa Daud, puasa Arafah, dan juga puasa di bulan Muharram. Yang ketiga adalah puasa yang hukumnya itu haram. Jika dilaksanakan akan mendapatkan dosa, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya seperti puasa yang dikerjakan pada hari raya Idul Fitri, kemudian hari raya Idul Adha, dan juga pada hari Tasyrik. Yang terakhir yaitu puasa yang hukumnya itu makruh, puasa yang lebih baik ditinggalkan, yaitu contohnya seperti puasa pada hari Jumat, kecuali beberapa hari sebelumnya itu telah melakukan puasa. Kemudian puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya'ban. Bu, kenapa sih kita harus puasa? Terus manfaatnya apa sih? Lalu, apa sih hikmah dari puasa? Nah, jadi anak-anak, ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, kita itu tidak hanya sekedar mendapatkan pahala saja, tetapi kita itu juga akan mendapatkan berbagai hikmah. Yang pertama adalah melatih diri kita agar menjadi seorang yang lebih disiplin waktu. Yang kedua, menjadikan diri kita itu lebih peduli terhadap sesama. Yang ketiga, membuktikan bahwa kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan yang terakhir yaitu menggembleng kita agar menjadi seorang hamba yang lebih bertakwa. Baik anak-anak, sampai sini dulu pembelajaran pada hari ini. Semoga dengan Ibu menyampaikan materi pembelajaran bab puasa ini, anak-anak semua lebih memahami apa sih itu puasa, syarat, rukun, dan sunnahnya apa saja sih, hikmah atau manfaat puasa itu apa sih, dan yang paling penting adalah hal apa saja yang bisa batalin puasa. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.